Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pencerah Hati, alhamdulillah kita bertemu kembali dan hadir bersama Anda dalam program Duet Pencerah Hati. Duet mencerahkan hati dan menyejukkan jiwa. Hari ini kita akan bahas dua hal yang menjadi sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Telah hadir bersama kita, guru kita yang kita hormati, Ustadz Dr. Haji Didin Khairuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada majelis kita ini, Mas Haji, untuk menjadi jalan ibadah kita semua. Amin, amin. Ustadz, kita tahu bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Tapi seringkali orang tidak memahami fungsinya secara utuh. Bisa dijelaskan Ustadz, apa peran Al-Quran dalam kehidupan kita? Baik Mas Haji Prapto, Al-Quran adalah wahyun ilahiyun, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir sebagai petunjuk umat manusia. Allah berfirman dalam suratul Baqarah ayat yang kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada keraguan padanya, dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Artinya siapapun yang ingin hidup terarah harus kembali kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup. Baik. Kalau Al-Quran sebagai pedoman utama, lalu di mana posisi sunnah itu? Terima kasih. Sunnah adalah penjelas. Sunnah adalah penjelas daripada isi Al-Quran itu sendiri. Tanpa sunnah banyak ayat yang tidak bisa dipahami secara utuh. Allah berfirman, "Kami turunkan kepadamu Muhammad Al-Quran agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka." Surat An-Nahl 44, salah satu di antara juga ada satu hadis yang menguatkan. Contoh sederhana dalam Al-Quran disebutkan perintah sholat, tapi tata caranya dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Mas Haji. Baik. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjaga Al-Quran dan Sunnah ini sebagai warisan untuk umatnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia mengajarkan, kemudian mengamalkan dan menteladankan isi Al-Quran. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, akhlak Rasulullah itu adalah hulukuhul Quran, adalah Al-Quranul Karim. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga pernah berpesan dalam salah satu hadis, "Taraktu fikum amroini ma intamasaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati rasulih." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang kepada kedua perkara ini tidak akan pernah tersesat selamanya. Dua perkara itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita menjauh daripada keduanya, maka kita akan kehilangan arah di dalam kehidupan kita. Ya, sayangnya Ustadz, hari ini banyak umat Islam yang justru menjauh dari Al-Quran dan Sunnah. Apa dampaknya menurut pandangan Islam? Iya, Mas Haji Prapto. Itu salah satu penyebab utama kekacauan daripada moral, kekacauan daripada perilaku akhlak, kekacauan daripada tatanan daripada umat itu sendiri. Allah berfirman, barang siapa berpaling dari peringatanku, artinya Al-Quranul Karim, maka sungguh ia akan menjalani kehidupan yang amat sempit. Surat Toha ayat 124. Ya. Baik.
Jadi bagaimana langkah praktis agar kita bisa hidup lebih dekat dengan Quran dan Sunnah itu, Ustaz? Nah, ada 3 bagian yang barangkali bisa kita amalkan tentang Al-Quran dan As-Sunnah itu. Nah, sebelumnya saya ingin menguatkan saja. Yang pertama, Al-Quran itu adalah petunjuk, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dan petunjuk bagi manusia itu baru akan mendapat petunjuk dari Al-Quran kalau dia bertakwa. Al-Quran itu akan memberi petunjuk kalau dia bertakwa. Apa itu bertakwa? Bertakwa itu manusia yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan, baru Al-Quran bisa dirasakan. Sehingga dari sini kita akan ada 3 hal yang harus kita cermati. Yang pertama, biasakan kita tilawah Al-Quran. Biasakan kita bersentuhan dengan Al-Quran, menyayangi Al-Quran. Bahkan Al-Quran yang kita baca diusahakan tidak berganti-ganti, sehingga muncul rasa cinta di dalamnya. Yang kedua, pelajari hadis-hadis Rasulullah SAW secara rutin. Hadis-hadis bagaimana tentang berumah tangga, bagaimana tentang belajar, bagaimana tentang mempersiapkan kematian, itu semua ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka tarbiyah atau kajian hadis itu diperlukan untuk kita bisa mendapatkan penjelasan. Lalu kemudian yang ketiga, amalkan. Apa yang kita pahami, sekecil apapun, amalkan. Kenapa? Karena tidaklah menjadi mulia orang yang hanya pintar dalam hal ilmu, tapi tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu keterangan disampaikan, jangan lupa ajak. Kenapa? Karena ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana. Ajak keluarga kita untuk ikut. Karena rumah yang dihiasi Al-Quran dan Sunnah adalah rumah yang diberkahi. Bahkan satu kalimat Rasul yang mulia, nawiru buyutakum qiraatul Quran was-shalah. Sinari rumahmu dengan bacaan Al-Quran dan sholat. Ini adalah satu yang insya Allah menjadi pembuka jalan keberkahan. Baik, Masya Allah. Al-Quran dan Sunnah adalah cahaya di tengah kegelapan. Sahabat pencerah hati, mari kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah, baca, fahami, dan amalkan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk channel ini untuk terus menyebarkan pencerahan kepada saudara-saudara kita, kolega-kolega kita, dan mereka-mereka yang membutuhkan tentunya. Dan sampai ketemu pada episode yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.